warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, taufik serta pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu untuk kita bisa saling mudzakarah, untuk kita saling mengingatkan, karena peringatan adalah merupakan sesuatu yang paling bermanfaat bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita kembali akan membaca nasihat dari Syekh Muhammad bin Shalih bin Ihsan berkaitan dengan masalah hakikat sebuah perjalanan seorang di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana menuntut ilmu adalah merupakan suatu jalan yang mulia, jalannya para rasul, jalannya para anbiya, jalannya para salafus saleh. Bahkan menuntut ilmu ini adalah merupakan jalan di mana seseorang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu syar'i yang di mana seseorang sangat butuh terhadap ilmu tersebut, melebihi kebutuhan seseorang terhadap makan dan minumnya, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Ilmu syar'i yang selama ini kita berusaha untuk mencarinya adalah merupakan kebutuhan kita di dalam perjalanan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika beliau membicarakan tentang masalah kenapa kita berbicara tentang menuntut ilmu syar'i, dan disebutkan beberapa alasan kita berbicara tentang kenapa kita harus menuntut ilmu syar'i. Kemudian beliau mengatakan, wa akhtimu hadzal mabhatha bitambihaini muhimmaini. Kemudian beliau akan menutup alasan kenapa kita menuntut ilmu syar'i itu dengan pembahasan peringatan yang sangat penting, dan itu adalah merupakan dua peringatan. Yang pertama, beliau mengatakan an-tanbihul awal. Peringatan yang pertama yang harus difahami oleh seseorang yang mereka mau menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala
beliau mengatakan innal ilma syar'i alladzi nahutsu ala talabihi wa nuraghibu fi tahsilihi laisa huwa ayyu ilmin syar'i kaifa ma ittafaqa bal huwa ma kana jami'an lil awsafit taliyati. Beliau mengatakan sesungguhnya ilmu syar'i yang kami selalu menganjurkan untuk menuntut ilmu syar'i ini, dan kami menganjurkan untuk seseorang mempelajari ilmu syar'i tersebut, itu bukan laisa huwa ayyu ilmin syar'i, itu bukan seluruh ilmu syar'i kaifa ma ittafaqa, sebagaimana yang orang-orang sepakati bersama. Bal huwa makana jami'an lil awsafit taliyah, bahkan ilmu syar'i yang kita anjurkan untuk dipelajari itu adalah merupakan ilmu yang terkumpul di dalamnya sifat-sifat yang akan beliau sebutkan. Beliau mengatakan huwa ilmun syar'is sahih. Ilmu syar'i yang hendaknya dipelajari adalah merupakan ilmu syar'i yang benar. Mustamiddun min kitabillah, yang diambil dari Al-Qur'an wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa manhaji salafina al-abrar, dan diambil juga dari manhaj pendahulu kita yang baik-baik. Wa amma ma'ada dzalika, adapun yang selain dari itu, minal khuza'balat wal khurafat wad dalalat fama hiya bil ilmin nafi' fahdharuha kullal hadar. Adapun yang selain dari itu, dari ilmu-ilmu khuza'balat, yaitu ilmu-ilmu mantra, wal khurafat, dari khurafat-khurafat, wad dalalat, dari ilmu-ilmu yang sesat, fama hiya bil ilmin nafi, maka itu bukan termasuk di antara ilmu yang bermanfaat. Fahdharuha kullal hadar, maka hendaknya seseorang berhati-hati, sungguh berhati-hati di dalam hal tersebut. Dan inilah tanbih yang pertama yang beliau sampaikan, bahwasanya di dalam perjalanan ilmu syar'i hendaknya seseorang itu betul-betul mempelajari yang namanya ilmu syar'i yang sahih, yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam perjalanan ilmu tersebut mengikuti para salafuna as-salih, mengikuti para salafus salih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini senantiasa memberikan petunjuk terhadap jalan yang jauh lebih lurus. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan tentang Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an sebagai bentuk peringatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan mubarakun, yaitu berkah. Allah Subhanahu wa taala berkahi Al-Qur'an tersebut. Liyadabbaru ayatihi, agar Al-Qur'an tersebut ditadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar seseorang yang mempunyai akal dia mengambil pelajaran dari yang namanya Al-Qur'an. Inilah ikhwani fillah ilmu yang harus betul-betul kita ambil, yaitu ilmu Al-Qur'an. Begitu pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita, yang itu adalah merupakan sebagai mubayyinan, penjelas bagi kita semua. Apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Justru malah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting, semua mengaku
bahwasanya ilmu yang diambil itu dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang paling penting, dengan pemahaman siapa kita mau mengambil ilmu ini. Apakah setiap kita berhak langsung mengambil ilmu dari Al-Quran dan Sunnah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Inilah jalannya para salafus saleh. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa in amanu, maka apabila orang-orang yang setelah kalian beriman bimithli ma amantum, seperti imannya kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw. Sungguh mereka apa? Mendapatkan petunjuk sebagaimana kalian mendapatkan petunjuk. Cara kita memahami Al-Quran, cara kita memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan apa? Dengan kita mengikuti para salafus saleh, yaitu jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, dan jalannya para tabi'ut tabi'in dan a'immatus salaf yang lain. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tanbih yang kedua yang harus betul-betul kita fahami di dalam perjalanan kita menuntut ilmu. Beliau mengatakan apa? Al-ilmu alladzi nahutsu ala tahsilihi. Ilmu yang kita menganjurkan untuk seseorang mendapatkan ilmu tersebut, huwal ilmu syar'i alladzi yusilu sahibahu ila taqwallah wa muraqabatihi wa khasyatihi jalla wa ala fil ghaibi wasyahadati. Wa qad madahal maula jalla wa ala al ulama ar-rabbaniyin bidzalika faqala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Beliau mengatakan bahwasanya ilmu yang kami anjurkan seseorang itu untuk mempelajari ilmu tersebut adalah merupakan ilmu syar'i yang akan mengantarkan pemiliknya, yang akan mengantarkan orang yang mempelajari ilmu tersebut ila taqwallah, untuk seseorang itu bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan kita menuntut ilmu. Tujuan kita menuntut ilmu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk kita mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, wa muraqabatihi, dan terus menerus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang di dalam perjalanannya menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seseorang tersebut berusaha untuk menaikkan tingkatan derajatnya sampai darajatul ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Seseorang di dalam perjalanannya menuntut ilmu, bagaimana seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan seorang itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat dengan basirah qalbiyah, melihat dengan mata hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dilihat dengan mata ainnya di dunia. Akan tetapi bisa dilihat dengan mata basirahnya, yaitu dengan ainul basirah, dengan ilmunya. Kalau seseorang tidak bisa sampai seperti itu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, maka muraqabah ini sangat penting. Inilah yang harus betul-betul yang kita kejar di dalam perjalanan menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu, duduk, belajar bahasa Arab, berusaha mengenali Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk dengan ilmu tersebut mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ilmu yang kita pelajari ini mengantarkan kita takwa kepada Allah? Apakah ilmu yang kita pelajari ini mengantarkan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian ilmu yang kita pelajari ini mengantarkan kita apa? Wa khasyatihi jalla wa ala fil ghaibi wasyahadah, mengantarkan kita untuk kita mempunyai rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ghaib ataupun dalam keadaan rame-rame. Dalam keadaan ghaib atau dalam keadaan rame-rame, kita bisa enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuji para ulama ar-rabbaniyin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini hakikat dari sebuah ilmu, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang senantiasa takut,
yang senantiasa takut terus-menerus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba Allah adalah para ulama. Ilmu yang kita pelajari membawa seseorang itu untuk mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan apa? Laisal ilmu bi kathratir riwayah. Bukan ilmu itu dengan banyaknya riwayat. Ilmu bukan banyak-banyaknya riwayat. Ilmu bukan banyak-banyaknya hafalan. Mau hafalannya sak gunung, mau hafalannya 30 juz Sahih Bukhari, Sahih Muslim, mau kutubus sittah hafalannya, tapi seseorang enggak punya rasa takut, enggak punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, laisa huwa bi'alim. Dia bukan seorang yang alim. Dia bukan seorang alim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, laisal ilmu bi kathratir riwayah. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat, banyaknya hafalan. Walakinnal ilm al khasyah. Akan tetapi yang namanya ilmu itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, betapa banyak orang-orang yang mereka punya hafalan. Mereka menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, menghafal perkataan para ulama, tapi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu lemah. Begitu lemah. Dan mungkin di sana ada orang-orang yang mereka enggak punya hafalan. Enggak punya hafalan Al-Qur'an, mereka enggak punya hafalan hadis, tapi mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana di antara keduanya yang mempunyai ilmu? Yaitu apa? Orang yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun apa? Meskipun mereka enggak punya hafalan, meskipun mereka enggak punya hafalan dari Al-Qur'an maupun hadis, tapi mereka punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat dari sebuah ilmu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, laisal ilmu bi kathratir riwayah walakinnal ilm al khasyatullah. Akan tetapi ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan fa ayyu ilmun yuqassil al-qalb wa yud'iful iman wa la yazdadul mar'u bisababihi qariban ila Allah ta'ala wa la ijtihadan fit ta'ati wa musabaqatan ilal baqiyatis salihati fa uffin wa tuffin lil ilmi kahada. Beliau mengatakan, maka apapun ilmu itu, yang ilmu tersebut yuqassil qalb wa yud'iful iman, yang ilmu tersebut mengeraskan hati, yang ilmu tersebut melemahkan yang namanya keimanan, yang seseorang ketika menuntut ilmu wala yazdadul mar'u bisababihi qariban ila Allah taala, justru enggak menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru malah apa? Enggak menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wala istihadan fit taat, juga tidak menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa musabaqatan ilal baqiyatis salihah, dan tidak bisa menjadikan seseorang itu berlomba-lomba di dalam kebaikan dan amal soleh. Fa uffin wa tuffin lil ilmi kahada. Maka apa? Celaka ilmu-ilmu yang seperti ini. Justru malah ilmu ini membawa apa? Membawa kebinasaan. Membawa kebinasaan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ilmu nafi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari yang namanya ilmu la yanfa'. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Di sana ada orang yang berilmu, tapi ilmunya apa? La yanfa'. Ilmunya itu enggak bermanfaat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ilmu yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Al-Qur'an, Al-Qur'an imma hujjatun laka au 'alaika. Quran itu bisa jadi penolongmu, justru bisa jadi malah jadi bumerang buat engkau. Padahal Al-Qur'an itu apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak semua orang yang dia mempunyai ilmu, yang dia bisa berbicara,
yang dia mempunyai hafalan, ilmunya itu adalah merupakan ilmu yang nafi. Tidak semua orang yang dia mempunyai ilmu, mempunyai hafalan, ilmunya itu adalah merupakan ilmu yang nafi. Ilmu yang nafi, yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa mengantarkan seseorang itu bisa khasyatullah, bisa takut kepada Allah. Ilmu yang mengantarkan seseorang semakin dekat kepada Allah. Ilmu yang mengantarkan seseorang bisa semakin taat kepada Allah. Ilmu yang menjadikan seseorang, menjadikan hatinya semakin lembut, menjadikan hatinya menjadi seorang yang beriman, menjadikan seseorang musabaqah di dalam yang namanya al-a'malus sholihah. Ini adalah merupakan ilmu yang nafi. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mengatakan di dalam surat Al-Hadid, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alam ya'ninil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun, kata Allah. Ini bahayanya orang yang menuntut ilmu tapi justru ilmunya itu tidak bermanfaat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alam ya'ninil ladina amanu. Bukankah sudah datang waktunya bagi orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk hatinya karena mereka mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, nyampaikan ayat ini turun kepada siapa? Turun kepada para sahabat. Alam ya'ninil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang mereka beriman untuk hatinya itu bisa khusyuk, hatinya bisa takut, hatinya bisa benar setelah mereka mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazala minal haqq, dan apa-apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala dari yang kebenaran. Para sahabat ketika itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian siapa? Wala yakunu kalladzina utul kitab. Jangan kalian seperti orang-orang yang diberi Alkitab min qabl, sebelum kalian. Bagaimana mereka? Mereka sudah diberi kitab, faham terhadap kitab, mereka mempelajari Alkitab, fatala alaihimul amad. Sudah bertahun-tahun mereka mempelajari kitab. Bukan kelembutan hati yang mereka dapatkan. Akan tetapi apa? Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Tapi justru malah qasat hati-hati mereka. Justru malah hati mereka justru malah menjadi apa? Keras. Padahal mereka mempelajari Alkitab. Padahal mereka mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tala alaihimul amad. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yakunu, jangan engkau menjadi seperti mereka. Kita belajar Al-Quran kita pelajari, sunnah kita pelajari. Jangan sampai semakin lama kita belajar, justru kok kita ibadahnya semakin malas-malasan. Yang dulu kita, Masya Allah, pertama kali kita kenal ngaji sunnah, bagaimana hati kita? Dapat nasihat, nangis, ya kan? Semangat ibadahnya luar biasa. Semakin ngaji, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Jangan seperti orang-orang yang mereka sudah diberi kitab sebelumnya, yang dimana mereka apa? Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Sebagian banyak dari mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Bukan semakin dia punya ilmu yang nafi, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka harusnya menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah hatinya mereka menjadi keras. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, pentingnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita meminta apa? Ilmu nafi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Agar apa? Sebagaimana yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena apa? Kalau ilmu ini tidak bermanfaat, qalbin la yakhsha, hatinya enggak akan pernah bisa takut. Hatinya enggak akan pernah bisa khusyuk. Hatinya enggak akan pernah bisa benar.
Kalau sudah hatinya tidak benar, pengenalannya kepada Allah kacau, nggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nafsin la tasba, jiwanya nggak akan pernah kenyang. Jiwanya nggak akan pernah kenyang. Semua nggak kenal halal, nggak kenal haram, semuanya jiwanya menjadi jiwa yang buruk. Diawali dari apa? Diawali dari ilmu la yanfa, qalbin la yakhsha. Akhirnya menjadi nafsin la tasba, jiwanya nggak akan pernah kenyang. Kalau sudah seperti ini, yang halal, yang haram semua dimakan, akhirnya apa? Seseorang wa min da'watin la yustajabu laha. Doanya itu nggak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi ilmu yang nafi'. Ini doa yang begitu luar biasa. Minta dihindarkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, ini adalah merupakan doa yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa rahimallah Aba Ishaq Al-Albiri hina qala liwadihi mubayyinan lahu hadhihi al-haqiqata, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Aba Ishaq ketika dia mengatakan kepada anaknya mubayyinan, menjelaskan, dalam keadaan menjelaskan tentang hakikat ilmu ini, beliau mengatakan apa? Wa ra'sul ilmi taqwallahi haqqan. Kepalanya ilmu, inti dari ilmu adalah merupakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala haqqan. Yaitu apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Wa laisa bi an yuqal laqad ru'usatana. Bukan dikatakan engkau adalah, cuma dikatakan engkau adalah pembawa ilmu. Bukan itu saja. Bukan dikatakan bahwasanya dia adalah pembawa ilmu atau kepalanya ilmu, bukan itu saja. Tapi hakikat dari sebuah ilmu itu adalah seseorang itu mempunyai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus kita nasihatkan kepada diri kita sendiri. Ketika kita menuntut ilmu, ketika anak-anak kita menuntut ilmu, kita nasihati anak kita. Kita nasihati diri kita sendiri. Ilmu bukan hanya sekedar cuma dikatakan, antum alim. Bukan hanya dikatakan bahwasanya antum faqih, orang yang pandai dalam ilmu fikih, atau engkau pandai dalam urusan ilmu bahasa Arab, engkau pandai dalam urusan ini, enggak. Ilmu yang kita pelajari, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tujuannya untuk kita menjadi orang yang punya takwa, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan an Abdullah ibnil Imam Ahmad rahimahumullah, dari Abdullah anaknya Imam Ahmad rahimahumullah, qala qultu li abi, aku katakan kepada bapakku, hal kana ma'a Ma'ruf al-Karhi syai'un minal ilm. Beliau mengatakan apakah pada Ma'ruf al-Karhi itu sedikit dari ilmu? Ini anaknya Imam Ahmad bertanya kepada Imam Ahmad. Abdullah bertanya kepada Imam Ahmad, apakah Ma'ruf al-Karhi itu punya ilmu? Maka faqala li ya bunayya, maka Imam Ahmad mengatakan, wahai anakku, kana ma'ahu ra'sul ilmi, bersama dengan Imam Ma'ruf al-Karhi itu adalah merupakan apa? Intinya ilmu. Wa huwa khasyatullahi ta'ala, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, yang kita kejar dalam perjalanan kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar tenar yang kita kejar dalam perjalanan ilmu. Yang kita kejar dalam perjalanan ilmu bukan hanya sekedar berapa banyak hafalan kita. Yang kita kejar dalam perjalanan ilmu bukan hanya sekedar antum sudah mendapatkan sanad apa? Bukan. Tapi hakikat dari sebuah ilmu adalah merupakan khasyatullah. Perjalanan ilmu, ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, kita rasakan semua. Di zaman-zaman yang penuh fitnah sekarang, kalau kita enggak
cerdas dalam perjalanan ilmu, kita akan terlena. Kalau kita nggak cerdas di dalam perjalanan ilmu, kita nggak akan pernah dapatkan manisnya iman. Kalau kita nggak cerdas di dalam perjalanan ilmu, kita akan banyak tertipu di zaman kita ini. Oleh karena itu nasihatnya para ulama tentang hakikat sebuah perjalanan ilmu itu begitu manfaat buat kita semua. Semua kita, ana, antum berada di dalam perjalanan ilmu. Yang ilmu ini Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat seseorang yang dia betul-betul jujur dalam perjalanannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan jadikan seorang yang dalam perjalanan ilmunya dia mencari sesuatu yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan seseorang tersebut masuk ke dalam api neraka terlebih dahulu. Makanya apa? Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Inilah yang kita cari, inilah yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita cari kalau bukan ilmu nafi'? Kalau bukan karena ilmu yang bermanfaat, bisa mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mengenalkan kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Inilah ilmu yang kita cari. Ketenaran, harta dan lain sebagainya itu tidak akan menjadikan kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menjadikan tinggi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mempunyai perjalanan yang benar di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh beliau, innal ilma syar'i alladzi nahutsu ala tahsilihi, sesungguhnya ilmu syar'i yang kami senantiasa menganjurkan untuk mempelajari ilmu tersebut, huwa ilmun yadfa'u bi sahibihi ilal amal wat tatbiqi wal imtithal. Itu ilmu yang mendorong penuntut ilmu untuk mengamalkan ilmunya dan mempraktekkan ilmunya tersebut dan menjalankan di dalam kehidupan nyata. Ini ilmu syar'i yang harus kita cari. Fahuwa ilmul maksudi minhu al-amal bihi. Ilmu syar'i adalah ilmu yang tujuannya dari menuntut ilmu tersebut diamalkan dengannya. La mujarrada ats-tsaqafah, bukan hanya sekedar wawasan. Bukan hanya sekedar wawasan. Au ziyadatul ma'lumat, atau tambahan dari wawasan. Ana hafal perkataan ini, ana tahu ini, ana tahu ini, ana tahu ini. Bukan itu. Tapi bagaimana seseorang di dalam perjalanan ilmu, tujuannya dia menuntut ilmu, dia bisa takut kepada Allah dan mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dirinya. Allah memerintahkan untuk bisa cinta kepada Allah. Praktekkan bagaimana bisa cinta kepada Allah. Allah memerintahkan untuk takut kepada Allah. Praktekkan bagaimana takut kepada Allah. Allah memerintahkan untuk roja, untuk tawakal, untuk bisa melakukan ibadah-ibadah hati. Praktekkan itu semua. Allah memerintahkan kita untuk kita bisa melakukan amalan-amalan ibadah zahir. Praktekkan itu semua dalam kehidupan kita. Itulah ilmu yang seseorang itu akan mulia dengan ilmu tersebut. Bukan hanya sekedar thaqafah, bukan hanya sekedar wawasan, tahu nama-nama kitab, tahu perawi-perawi hadis, tahu ini dan itu, ilal dan lain sebagainya. Tapi ibadah mereka begitu remah. Makanya tadi pagi ana kumpul sama teman-teman, Pak Ujang dan kawan-kawan, ana sampaikan kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Bahkan Imam Hasan Al-Basri ketika melihat orang yang mereka berbicara tentang ilmu, tapi hanya sebuah pembicaraan, Imam Hasan Al-Basri mengatakan hum qaumun mallul ibadah. Mereka adalah kaum yang sudah
bosan untuk beribadah. Jadi ilmu itu hanya semua pembicaraan. Ilmu itu cuma banyak diomongkan, ibadahnya nol. Ibadahnya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nol. Tidak ada. Ilmu hanya sebuah perdebatan, ilmu itu hanya sebuah ucapan, ilmu itu hanya sekedar omongan-omongan dan lain sebagainya. Ini adalah orang-orang yang dikatakan oleh para salafus saleh itu adalah kaum yang malul ibadah. Mereka adalah kaum yang sudah bosan untuk beribadah, sehingga mereka jadikan ilmu itu untuk apa? Untuk hanya ngomong-ngomong. Awil husul alal manasib wasyahadah. Dan janganlah kalian menuntut ilmu itu untuk mendapatkan kedudukan dan mendapatkan ijazah. Wala tansa ra'akallah anna ilman bila amalin kasyajarun bila thamarah. Li'anna thamaratal ilmi al-haqiqiyah hiya al-amalu bihi wa tatbiquhu. Karena sesungguhnya jangan sampai lupa, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua, bahwasanya ilmu tanpa amal itu seperti halnya pohon tanpa buah. Dan buahnya ilmu yang hakiki itu adalah merupakan amal dengan ilmu tersebut dan mempraktekkan ilmu tersebut di dalam kehidupan nyata kita. An Abi Darda, dikatakan oleh Abi Darda radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat. Antum tahu Abi Darda radhiyallahu taala anhu ini seorang sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudarakan dengan siapa? Salman Al-Farisi. Abi Darda seorang sahabat yang subhanallah ibadahnya luar biasa. Sampai dikatakan sama istrinya bahwasanya Abu Darda itu enggak punya keinginan kepadaku, karena waktunya itu dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai manggil saudaranya Salman Al-Farisi, "Itu nasihati saudaramu." Akhirnya Salman Al-Farisi tidur di rumahnya Abu Darda. Abu Darda kalau sholat malam itu dari awal sepertiga malam sampai akhir sepertiga malam pengennya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bangun, tarik sama Salman, belum waktunya, tidur dulu. Sepertiga malam sudah berdiri lagi, ditarik sama Salman Al-Farisi. Udah, tidur dulu, belum waktunya. Kemudian apa? Bangun sepertiga malam terakhir baru dibiarkan sama Salman Al-Farisi. Ini Abu Darda yang malamnya dibuat untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, keadaan para salafus saleh. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan apa? Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Jadi para salafus saleh itu ilmunya mereka memang amal. Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan, menceritakan tentang mereka, tatajafa junubuhum anil madaji, jauh punggung-punggung mereka dari tempat tidurnya ketika berada di malam hari. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka justru malah berdoa, asyik dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa berkhulwah dengan Allah Subhanahu wa taala dan merasakan apa? Nikmatnya ibadah, nikmatnya berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang penuntut ilmu, untuk bangun malam saja ya Masya Allah diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk bangun enggak usah dari tengah malam, kadang setengah jam dari adzan saja juga masih berat untuk kita bangun tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, apa yang beliau katakan? Innama akhsha ayyakuna awwalu ma yas'alani anhu rabbi ayyaqula li madza amilta fi ma alimta. Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, hanya saja yang paling aku takutkan, awal atau pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepadaku nanti pada hari kiamat, madza amilta fi ma alimta, apa yang engkau amalkan dari ilmu yang telah engkau pelajari. Ini yang paling ditakuti sama siapa? Abu Darda.
Yang paling ditakuti oleh Abu Darda. Apa yang engkau amalkan dari ilmu yang engkau pelajari? Subhanallah, para salafus saleh dahulu luar biasa. Mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang telah dinasihatkan oleh para a'immah dalam perjalanan kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan perjalanan para salafus saleh. Ingat, kita bangga dengan pengakuan kita salafus saleh. Mereka mengumpulkan antara al-ilmu dan al-amal. Mereka dengan ilmunya punya rasa takut. Mereka dengan ilmunya punya amal yang hebat, punya kekuatan di dalam mereka beramal. Ini juga yang harus betul-betul kita ikuti di dalam perjalanan ilmu. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tanbihul tsani, yaitu peringatan yang kedua yang disebutkan oleh beliau. Beliau mengatakan, i'lam ra'akallah anna hatsana wa haddana ala talabil ilmi asy-syar'i wa tahsilihi la yani an yughfila al-mar'u baqiyatal jawanib allati yakunu biha taqamulus shakhsiyah al-islamiyah wa la yastalzim ay yaktasira al-mar'u ala talabil ilmi faqat, kalla hadza fahmun khati', bal innal jawanibil ukhra katarbiyatin nafsi wal ikthar minan nawafil wad da'wati ila Allah wa qiyamil lail wa qiraatil Qur'an wa muhimmatun bal daruriyatun jiddan li talabil ilmi syar'i. Beliau mengatakan, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, bahwasanya ketika kita menganjurkan untuk seseorang menuntut ilmu syar'i dan mendapatkan ilmu syar'i tersebut, bukan berarti seseorang itu lalai dari sisi-sisi yang lain. Bukan seseorang itu lalai dari sisi-sisi yang lain. Yang sisi-sisi yang lain tersebut menyempurnakan kepribadian seseorang. Maka seseorang di dalam menuntut ilmu wala yastalzim ay yaktasirul mar'u ala talabil ilmi faqat. Sehingga seseorang itu tidak mencukupkan diri hanya seseorang itu menuntut ilmu syar'i saja. Kalla fahadha fahmun khati'. Sekali-kali tidak, ini adalah merupakan apa? Pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Bahkan apa? Di sana ada sisi-sisi yang lain, seperti seseorang itu ada tarbiyatun nafs, yaitu apa? Mentarbiyah dirinya sendiri dan memperbanyak dari nawafil, yaitu ibadah-ibadah sunnah, dakwah, salat malam, qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an, birrul walidain, menjalankan haknya sebagai seorang suami, bukan terus menuntut ilmu, udahlah hak yang lain ditinggalkan. Oh, kayak menuntut ilmu dianjurkan sama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Saya tidak kerja. Enggak, bukan seperti itu. Kerja tetap kerja. Makanya kemarin ketika Ustaz Abu Izi kan nasihati apa? Kalau kebaikan sama kebaikan itu jangan dibenturkan. Kebaikan sama kebaikan itu harus dijalankan semua. Jangan dibentur-benturkan. Kalau anak menuntut ilmu berarti anak gak kerja. Ya kerja yang menuntut ilmu. Ya kerja ya talawatul ilmu. Ya kerja ya nikah. Ya kerja ya dengan dakwah, dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini bukan sesuatu yang ketika kita menuntut ilmu kemudian apa? Kita tinggalkan yang lain. Enggak. Semua harus kita kerjakan. Menuntut ilmu ya menuntut ilmu. Birrul walidain ya kita kerjakan. Mencari nafkah ya kita kerjakan. Jangan sampai justru malah kita menuntut ilmu, sisi-sisi yang lain yang itu adalah menyempurnakan, kita tinggalkan. Enggak. Ini adalah merupakan fahmun khati', faham yang salah kata beliau. Makanya beliau mengatakan apa? Muhimmatun bal daruriyatun jiddan li talabil ilmi syar'i. Bahkan seorang penuntut ilmu itu harus ada sunnah nawafilnya, harus ada birrul walidainnya, harus ada qiraatul Qur'annya. Dia juga harus mempraktekkan ilmu syar'i tersebut. Karena apa? Yang selama ini kita kerjakan itu adalah merupakan apa? Praktek dari kita apa? Mempelajari ilmu syar'i. Wastami ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dengarkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa huwa yuqarriru lana hadhil haqiqah
fayaqulu la budda lil 'abdi min awqatin yatafarradu fiha bi nafsihi fi du'aihi wa dzikrihi wa salatihi wa tafakkurihi wa muhasabatihi li nafsihi wa islahi qalbihi. Ini juga yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Yaitu apa? Memperbaiki dirinya. Coba kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan la budda, harus lil abdi, bagi seorang hamba, min awqatin, dari waktu-waktu ya tafarradu bi nafsihi. Hendaknya dia apa? Sendirian. Dia sendirian. Sehingga dia bisa apa? Di dalam doanya berzikir kepada Allah, salatnya, tafakkur, dia mikir, muhasabah, dan memperbaiki hatinya. Kita harus punya waktu, Pak, untuk diri kita sendiri. Makanya apa? Kita itu harus ada waktu untuk diri kita sendiri, mikir gimana sih perjalanan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu gimana. Ini harus kita adakan. Jangan sampai kita menuntut ilmu cuma kumpul terus. Tapi harus ada waktu untuk kita merenungkan hakikat sebuah perjalanan kita. Kemudian beliau mengatakan wa min ahammil jawanib li talabil ilmi, dan yang paling penting sisi-sisi yang lain dari seorang menuntut ilmu, janibul ibadah al-qalbiyah wal badaniyah. Seorang itu memperbanyak ibadah hati dan memperbanyak ibadah apa? Badan. Wal iktar minan nawafil, dan memperbanyak untuk melakukan sunnah, ka qiyamil lail wa qiraatil Qur'an wa kathratil istighfar wa dzikr, dengan banyak salat malam, baca Al-Qur'an, berbanyak istighfar, zikir. Ini yang paling banyak. Seorang penuntut ilmu itu harus sekaligus praktek. Makanya perkataan para salafus saleh itu kunna nata'allamul ilma wal amala ma'an. Kan seperti itu. Kami itu dulu belajar ilmu dan amal itu barengan. Jadi ilmu sama amal itu jalannya bareng-bareng. Ya aku menuntut ilmu, ya aku belajar untuk mengamalkan. Bukan anak sekarang nuntut ilmu, amalnya kapan? Nanti lah sudah jadi ustaz. Baru ngamalkan. Nanti kalau sudah jadi ustaz baru ngamalkan. Enggak. Justru para sahabat dahulu, mereka sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar, kenapa kok Ibnu Umar itu belajar Al-Baqarah saja sampai berapa tahun? 8 sampai 10 tahun, Pak. Ibnu Umar itu belajar Al-Baqarah tok, itu 8-10 tahun. Kata Ibnu Umar, kunna la natajawazu asyra ayah, kami itu enggak melewati 10 ayat kecuali apa? Qad fahimnaha wa alimnaha wa amilnaha. Kami enggak melewati 10 ayat dari surat Al-Baqarah itu kecuali apa? Kami sudah mengilmuinya, kami sudah faham, dan kami sudah mengamalkannya. Baru pindah ke ayat yang lain. Makanya apa? Butuh waktu yang begitu lama. Yang kita subhanallah, Al-Qur'an selesai gitu kan. Tapi apa? Amalnya gimana? Ya nanti ketinggalan. Yang ini masih ketinggalan, tambah lagi. Ketinggalan, tambah lagi. Ketinggalan, ya ketinggalan terus. Kan seperti itu. Maka pentingnya untuk seseorang itu apa? Memperbanyak ibadah. Wa ila ghairi dzalika minal ibadati allati turabbin nafsa wa tuhadzibaha. Sehingga seseorang itu apa? Nafsunya itu ditarbiyah, dibenerin. Wa tarfa'u mustawal iman fil qalb, sehingga menaikkan tingkatan iman di dalam hatinya. Bukan hanya ini saja yang dicerdaskan. Makanya anak sering sampaikan, orang belajar ilmu, Pak, bukan hanya sekedar otaknya saja yang dicerdaskan. Jiwanya harus cerdas. Jiwanya harus cerdas. Wa tasmu birruhi, rohnya harus naik. Rohnya harus naik. Wa tuhallik biha fil malakutil a'la, dan gimana rohnya itu apa? Bisa nyampe ke langit. Makanya ada bahasanya, bahasa apa? Jiwa yang membumi. Apa? Jiwanya jiwa langit, badannya berada di bumi. Ya kan? Jiwanya menjadi jiwa langit, tapi badannya ada di bumi. Ini siapa itu? Siapa? Superman-nya. Ya kan? Kalau cerita itu Superman itu kan gitu ya. Ya kan? Pernah tahu Superman ya, Pak ya? Kalau nggak salah kan Superman seperti itu. Makanya Superman itu ini bukan hikmah di balik Naruto, tapi hikmah di balik Superman. Jadi Superman itu kan kuat gitu kan. Ya kan?
jiwanya Superman itu kalau nggak salah dari dulu anak kecil itu ketika ngelihat Superman itu subhanallah kadang kok tak pikir-pikir benar juga gitu. Superman itu kan aslinya kan bukan penduduk bumi, seperti itu ceritanya kan, penduduk langit gitu. Tapi ketika dia di bumi, jiwanya menjadi jasadnya di bumi. Tapi dia itu bisa hebat kalau kalau naik ke atas, turun dia menjadi hebat. Kapan dia kalah? Ketika dia jatuh cinta kan? Ya kan? Dia bisa kalah, dikalahkan itu kalau kalau jiwanya membumi. Tapi ketika jiwanya menjadi jiwa langit, itu hebat, nggak terkalahkan. Gitu loh. Anak kalau dulu ingat-ingat film Superman itu, oh iya juga gitu loh. Ternyata jiwa langit itu harus punya gitu, supaya nggak terkalahkan gitu. Nggak apa-apa jasad kita di bumi, tapi jiwanya jangan jiwa bumi, jiwanya harus menjadi jiwa langit. Harus menjadi jiwa langit. Jadi cerita Superman, Pak. Taib. Nah, wa tasmuwir ruhi wa tuhalliku biha fil malakutil a'la. Ruhnya harus naik. Ruhnya harus naik. Wa taj'alu li kalami hadzal alim aw talibul ilmi a'dham at-ta'thir fi nufusis sami'in li'annahu lamma aqbala biqalbihi wa qalabahu 'ala Allah aqbala al-maula ta'ala alaihi biqulubin nas. Beliau mengatakan dan hendaknya sebagai seorang penuntut ilmu dia a'dhamu ta'thir, dia harus bisa memberikan pengaruh di dalam jiwa orang-orang yang mendengar perkataannya. Karena tatkala dia menuju Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hatinya manusia itu juga bisa menerima. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama, apa yang keluar dari hati akan sampai ke dalam hati. Ketika hati seorang dai, seorang penuntut ilmu, antum bisa rasakan. Ketika antum dekat dengan Allah, antum ngomong, orang itu ada taksir kepada kita. Ada pengaruhnya. Kenapa? Karena kita ngomong, kita rasakan, kita jalani. Kita jalani. Berbeda dengan orang yang ngomong, dia nggak jalani, dia juga hatinya nggak lagi iqbal sama Allah, nggak lagi menghadap Allah, kemudian dia ngomong. Hatinya yang mendengar ya biasa-biasa saja. Maka inilah pentingnya seseorang itu sebelum banyak berdakwah, beneri diri sendiri itu juga sangat penting. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan idzan la yusawwi wa abadan wa bi ayyi halin minal ahwal ay yakuna ulama'us syariah wa tullabul ilmi qusatul qalb jamidil a'yun taksul qulub bi ru'yahum. Maka beliau mengatakan la yusawwi wa abadan, enggak boleh sama sekali dan selama-lamanya yang namanya ulama syariah, tullabul ilmi itu hatinya itu keras. Enggak bisa seorang penuntut ilmu, dai yang membawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu hatinya keras. Jamidil a'yun, matanya tertutup, jamid. Taksul qulub bi ru'yahum, ini enggak bisa. Seorang penuntut ilmu hatinya adalah orang yang paling lembut, adalah orang yang paling lembut. Kemudian beliau mengatakan innama nuridu ijadal ulama rabbaniyin wa tullabul ilmi as-sadiqin alladhi talinul qulubu bi ru'ya simatihim wa khusyu'ihim wa waqarihim wa zuhdihim fid dunya wa raghbatihim wa iqbalihim alal akhirah. Subhanallah. Beliau mengatakan sesungguhnya kami menginginkan untuk menjadikan para penuntut ilmu itu sebagai ulama rabbaniyin, penuntut ilmu yang shadiq, yang jujur di dalam perjalanannya. Yang hati mereka, para penuntut ilmu dan ulama rabbani ini hati mereka lembut. Dan bisa dilihat dari mana? Simatihim, dari simat mereka, yaitu ciri-ciri mereka, dari khusyuknya mereka, tenangnya mereka, zuhudnya mereka di dunia, raghbatihim wa iqbalihim alal akhirah. Bagaimana seseorang itu keinginannya justru malah untuk mendapatkan akhirat. Wa ta'ammal kaifa wasafa Rabbu ta'ala ahlal ilm as-sadiqina bidzalika. Coba kita renungi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati ahlul ilm yang jujur sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil adqani sujada wa yaqulu subhana rabbina
in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Ini orang-orang yang diberi ilmunya Allah. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang punya ilmu. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelum kalian, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim, apabila dibacakan kepada mereka peringatan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yakhruna lil adqani sujada, mereka itu langsung merunduk dalam keadaan sujud. Merunduk dalam keadaan sujud. Jiwanya betul-betul bisa jiwa yang khusyuk, jiwanya betul-betul bisa merendah. Dan mereka bisa mengucapkan apa? Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Bisa mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Janjinya Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan terjadi. Kemudian wa yakhruna lil adqan, mereka kembali merunduk, yabkun, dalam keadaan mereka menangis, wa yaziduhum khusyu'a, dan terus mereka bertambah untuk khusyuk. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan innana nuridul ulama wa tullabal ilm. Yang kami inginkan yaitu para ulama dan penuntut ilmu, alladzina yaidunan nas bilisani halihim qabla ay yaiduhum bilisani maqalihim. Allahu akbar. Ini yang sulit. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Dan ini yang dilakukan oleh para salafus saleh. Beliau mengatakan apa? Sesungguhnya yang kita inginkan dari ulama dan para penuntut ilmu, nih perjalanan kita itu dilihat sama orang awam, Pak. Ya kan? Orang awam itu kan selalu melihat kita. Tuh, menuntut ilmu, Masya Allah, berarti penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Apalagi kita jenggotan, cingkrang. Orang awam itu melihat orang ini orang mutadayyin, orang beragama. Orang kalau sudah melihat kita, pasti apa? Yang dilihat itu apa? Tingkah laku kita kan. Makanya beliau mengatakan innama nuridul ulama wa tullabal ilm. Yang kami inginkan dari para ulama dan penuntut ilmu, yaitu siapa mereka? Alladzina yaidunan nas bilisani halihim, yaitu mereka ulama dan penuntut ilmu yang nasihati manusia dengan apa? Lisan hal. Apa lisan hal, Pak? Lisan hal itu apa? Tingkah lakunya. Qabla ayyaiduhum bilisani maqalihim. Sebelum ulama dan para penuntut ilmu itu nasihati dengan ucapan. Yang dilihat sama orang kepada para ulama, yang dilihat sama orang itu apa? Ini loh, keadaan para penuntut ilmu. Beneran enggak ini? Jangan sampai kita mengucapkan ini, perbuatan kita berbeda. Mengucapkan ini, perbuatan berbeda. Mengucapkan ini, perbuatan berbeda. Nah, inilah yang diinginkan. Fahaulai, orang-orang yang seperti ini, yang bisa menasihati manusia dari perbuatannya, fahaulai hum qadatul ummah. Mereka adalah pemimpin umat. Wa masabihuha, dan mereka adalah cahayanya umat. Fi dzulamatin diyaji wa ilaihim ba'dallahi ta'ala al-mufzi'u wal multaji. Dan mereka setelah Allah Subhanahu wa taala tempat untuk apa? Untuk mereka menjadi rujukan, tempat mereka untuk mencari keselamatan, ya ulama-ulama dan para penuntut yang seperti ini. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai sini. Sebenarnya tinggal sedikit lagi, tapi insyaallah kita cukupkan, sudah jam 5:04. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan. Kemarin kita telah membahas tentang masalah syurutus shalah, kemudian arkanus shalah. Syurutus shalah ada berapa? 5. Arkanus shalah ada berapa, Pak Abdul Qadir? 14. Nah, jadi rukun salat itu ada 14. Apa yang pertama, San? Rukun salat yang pertama apa? Apa?
Berdiri. Takbiratul ihram apa berdiri? Berdiri. Nah, berdiri ini adalah merupakan rukun salat. Yang kedua apa, Sus? Takbiratul ihram. Nah, takbiratul al-ihram. Yang ketiga, Mas? Apa, Mas? Surat ya, baca surat Al-Fatihah. Yang keempat apa, Pak? Ruku. Yang kelima bangkit dari ruku. Yang keenam apa, Pak? Tano? Kok sujud? Iktidal. Yang ketujuh baru di menyempurnakan 7 anggota tubuh yang ngapain, Pak? sujud. Iya, sujud. Jangan seperti sujud, memang sujud, Pak. Enggak sujud 7 anggota tubuh harus naik. Iya. Terus yang kedelapan apa, Mas? Apa? Duduk di antara dua sujud. Nah, yang kesembilan, Pak Zid, Pak Kris, tahiyatul tasyahud akhir, ya kan? Apa itu tasyahud akhir, Pak? Yang seperti apa? Tasyahud akhir itu yang kayak apa, Pak? Apa bedanya dengan al-jalsatu tasyahud akhir? Apa bedanya, Pak? Jangan nggak mudeng, nanti nggak mudeng, Pak. Hah? Kalau tasyahud akhir apa? Bacaan atau apa? Bacaan. Yang gimana bacaannya? At-tahiyat, iya kan? At-tahiyatulillah wassalatu wassalam. Ya, sampai sebelum salawat. Kalau jalsatu tasyahud akhir, yaitu duduk tasyahud akhir. Nah, berarti ke-8, ke-9, 10, 9 ke-10. 11 apa, Mas? Jun. Apa itu? Salawat Nabi. Salawat Nabi apa? 6. Mas, 12. Hah? Apa tuh maknina, Mas? Yaitu berhenti sejenak setiap rukun-rukun dari rukun salat. Terus Mas, lagi Mas. Tartib. Nah, terakhir nopo, Pak? Hah? Apa, Pak? Salam. Nah, berapa salam, Pak? 2. Tingok-tingoknya atau salamnya, Pak? Tengoknya. Berarti gitu. Atau salamnya, Pak? Yang rukun salamnya atau tengoknya, Pak? Salamnya. Nah, yang rukun itu salamnya. Kalau tengoknya apa hukumnya, Pak Ujang? Hah? Saya tanya. Nah, hukumnya sunnah. Jangan bingung. Jadi ini rukun salat. Jadi rukun salat ada berapa? Ada 14. Nah, rukun ini harus ada. Kalau rukun ini enggak ada, salatnya enggak sah. Kalau rukunnya ini enggak ada, maka apa? Enggak sah salatnya. Enggak sah salatnya. Nah, baik, paham ini ya? Sekarang wajibatus shalah. Nah, sekarang kita mengetahui wajib-wajibnya salat. Jadi dalam salat itu ada syaratnya. Kita harus tahu syaratnya 5, ya kan? Rukunnya 14. Nah, wajibnya salat itu ada 8. Wajibnya salat ada 8. Yang pertama apa? Takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal. Bacaan Allahu Akbar ketika apa? Pindah dari rukun satu ke rukun yang lain. Ini wajib. Nah, wajib ini kalau antum tinggalkan sengaja, batal salat antum.
Kalau antum tinggalkan lupa, maka apa? Harus sujud sahwi. Harus sujud sahwi. Makanya kalau antum takbiratul ihram, mungkin kadang orang itu enggak perhatian sama takbiratul intiqal. Tiba-tiba gini gerakan mau rukuk, atau dia lupa pas waktu berdiri dari sujud, berdiri saja enggak mengucapkan Allahu Akbar, maka apa? Wajib untuk sujud sahwi. Wajib untuk sujud sahwi. Ya kan? Makanya kemarin ada imam itu kan? Ya kan? Dia salah kan? Nah, ini orang imamnya faqih ini. Imamnya paham hukum. Makanya dia sujud sahwi. Ya kan? Kenapa? Karena dia lupa di apa? Di takbiratul al-intiqal. Nah, takbiratul intiqal ini hukumnya apa? Wajib. Jadi kalau ditinggalkan, maka apa? Dia harus sujud sahwi. Makanya takbir di dalam sholat itu ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang mustahab. Ada yang mustahab. Yang pertama rukun. Takbir rukun itu apa? Takbiratul ihram. Yang wajib apa? Takbiratul intiqal. Yang sunnah apa? Apa yang sunnah? Tahu nggak takbir yang sunnah ini? Enggak. Takbir yang sunnah itu ketika antum mendapatkan imam ruku, antum nyampetin Allahu Akbar, ya kan? Kalau antum takbir sekali Allahu Akbar langsung ruku, sah kan? Tapi kalau antum Allahu Akbar, yang kedua itu takbiratul intiqalnya menjadi sunnah. Allahu Akbar. Tapi kalau seandainya antum satu saja Allahu Akbar langsung ruku, sah, itu takbiratul al-ihram. Nah, ini yang disebutkan bahwasanya apa? Takbir yang hukumnya sunnah, yaitu ketika imam mendapatkan imam itu dalam keadaan ruku dan dia pengen mendapatkan rukuknya tersebut, dia takbiratul ihram yang pertama, kemudian ketika dia mau takbir yang kedua, takbiratul intiqal itu menjadi sunnah. Ini yang disebut dengan apa? Disebut dengan takbir al-intiqal yang hukumnya sunnah ketika mendapatkan imam itu dalam keadaan ruku. Ini wajibnya sholat. Kemudian apa? At-tasmi' li ghairil ma'mum. Tasmi' li ghairi makmum. Berarti makmum hukumnya apa? Enggak wajib. Apa tasmi'? Apa tasmi'? Mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Ini hukumnya wajib bagi imam dan wajib bagi munfarid. Bagi orang yang sholat sendiri. Kalau makmum maka enggak wajib. Maka enggak wajib. Jadi tasmi' li ghairil ma'mum. Mengucapkan sami Allah pada selain makmum. Kemudian yang wajib mengucapkan apa? At-tahmid. Apa tahmid? Ucapan Rabbana walakal hamd. Jadi imam kan sami Allahu liman hamidah, maka wajib bagi imam, wajib bagi makmum, wajib bagi orang yang sholat sendiri, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian apa? Tasbihur ruku', mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, ini juga wajib. Ini hukumnya wajib. Begitu pula apa? Tasbihatus sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ini adalah wajib. Kalau ditinggalkan maka apa? Sujud sahwi. Kemudian soalul maghfirah, minta ampun di antara dua apa? Dua sujud. Ya kan, kalau antum Allahu Akbar itu kan doanya banyak, ada yang Allahumma firli, Rabbi firli. Ya kan? Ada yang panjang wajiburni, kan seperti itu. Nah, doa minta ampunan ini hukumnya apa? Hukumnya wajib. Kemudian tasyahhud awal. Ini hukumnya wajib. At-tahiyatu lillah wassalatu wassalam, ini hukumnya wajib. Begitu pula apa? Jalsatut tasyahhud awal. Duduk tasyahhud awal ini juga hukumnya wajib. Berarti ada berapa kewajiban dalam sholat? Ada 8. Kalau
ini ditinggalkan, maka apa? Maka wajib untuk mendatangkan sujud sahwi. Untuk mendatangkan sujud sahwi. Jadi antum tahu, oh saya tadi nggak baca ini, oh saya tadi ketinggalan ini. Nah, sehingga antum nanti harus sujud sahwi ketika ketinggalan yang wajib-wajib ini. Mau sholat sendiri, ketika antum sholat sendiri juga sama. Ketika antum jadi imam sama. Ketika antum jadi makmum, yang ikut imam. Gitu. Antum sholat sendiri, lupa takbiratul intiqal, ya sujud sahwi. Sujud sahwi. Seperti itu. Ada yang tanyakan ini? Gimana? Yang ngikut imam. Kalau makmum ngikut imam. Nah, makmum ngikut imam. Yang perbedaan antara bacaan terus sama sujud, ada yang menginginkan salah subhanallah wa bihamdihi. Kalau masalah bacaan itu kan memang banyak riwayat. Banyak riwayat. Ada yang mengatakan subhana rabbiyal a'la, ada yang mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, itu antum mau ngikut yang mana? Seperti itu. Dalam urusan seperti itu, yang jelas itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Antum mau baca subhana rabbiyal a'la, sah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, antum juga tetap menunaikan kewajiban. Ya kan? Tinggal antum mau menguatkan mana. Sebagian ulama dia mendhaifkan, ada tambahan wa bihamdihi. Sebagian ulama dia menguatkan, ada yang tambahan wa bihamdihi. Nah, tinggal antum lebih thiqah kepada siapa ahlul hadis. Karena kalau antum meneliti sendiri, kita meneliti sendiri, sekarang hadis kan nggak mungkin. Ilmu kita juga babak belur kan kayak gitu. Makanya di dalam urusan periwayatan hadis, kita itu sekarang thiqahnya kepada siapa? Kayak ana lebih thiqah kepada Syekh Albani semuanya. Ya sudah, ana ngikutin aja Syekh Albani. Apa yang dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Albani, ana akan mengikuti Syekh Albani karena ana muqallid dalam urusan itu. Ana tetap taklid dalam urusan hal tersebut. Makanya sebenarnya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam urusan fikih, terkadang kan kita itu kan sering kan antum dengar kita itu enggak boleh taklid. Ya kan? Kita enggak boleh taklid gimana? Apapun kita, ulama saja juga masih taklid. Gitu. Ulama saja itu masih taklid. Dan kita dalam urusan sahih mendhaifkan saja kita masih taklid kepada para ulama. Gitu. Sekarang kayak Syekh Albani, apakah Syekh Albani enggak taklid? Ya sama, taklid kok. Syekh Albani menghukumi perawi itu dari siapa? Apakah Syekh Albani ketemu sama perawi tersebut? Enggak. Syekh Albani taklid kepada ulama yang mengatakan perawi ini thiqah. Ya kan? Taklid kepada ulama yang mengatakan perawi ini dhaif semuanya. Kan tetap sama aja. Cuma memang tingkatan taklid itu bermacam-macam. Ada orang yang taklidnya bongkoan, wis ana pokoknya wis terima taklid bongkoan. Ada yang di sana dia masih bisa nyari. Makanya itu yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya tingkatan seseorang di dalam ilmu fikih itu ada mujtahid. Kemudian ada, kalau bahasanya Syekh Shalih Al-Utsaimin, ada mujtahid, ada muttabi, ada muqallid. Ada muqallid, ada muttabi, ada muqallid. Yang kata orang-orang bilang bahwasanya muttabi ini sudah tengah-tengah para penuntut ilmu. Padahal apa? Muttabi ini yang muqallid. Cuma bedanya apa? Muttabi sudah bisa milih-milih. Sudah bisa milih-milih perkataan para ulama, bisa ditimbang, oh perkataan ulama ini seperti ini, perkataan ulama ini seperti ini. Ini muttabi, para penuntut ilmu. Biasanya kalau bahasanya kita di Yaman itu muttabi ini para mustafid, orang yang sudah bahas, bisa nyari sendiri di maktabah, dia sudah bisa nimbang-nimbang perkataan para ulama yang pada hakikatnya ini juga muqallid. Pada hakikatnya ini juga muqallid. Makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau mau berbicara tentang masalah fikih pasti nanti akan berbicara tentang masalah yang tadi, ya Kak, mustahid, ya
mutabi ya muqallid. Dan ini nanti akan dibahas di mana? Di dalam usul fikih. Di dalam usul fikih syarat untuk jadi mujtahid itu syaratnya luar biasa. Syarat mujtahid itu luar biasa. Harus hafal kayak gini, bahasa Arab harus paham, hadis berapa, pokoknya luar biasa lah untuk jadi mujtahid. Kayaknya kalau kita ya ngayal gitu untuk jadi mujtahid luar biasa. Syarat yang ditentukan oleh para ulama untuk jadi mujtahid itu luar biasa. Makanya kita sekarang itu pada hakikatnya ketika belajar fikih itu pada hakikatnya kita muqallid. Cuma kita muqallidnya itu ya kita milih-milih. Kita milih. Semuanya dalam hadis semuanya. Apakah kita mau muqallid kepada Syekh Albani atau kepada Syekh bin Baz atau kepada Syekh Utsaimin yang mungkin lebih dekat kepada kita, atau kita muqallid langsung kepada atasnya. Entah ke Imam Nawawi, entah ke Imam Suyuti, imam yang lain yang dia punya pendapat di dalam mensahihkan atau mendhaifkan hadis tersebut. Seperti itu, Pak. Jadi bagaimana kalau seandainya ketemu seperti itu? Ketemu seperti itu pertama enggak usah kaku. Kita lihat dulu siapa yang mensahihkan, siapa yang mendhaifkan. Kalau kita lebih thiqah kepada Syekh Albani dan kita lebih percaya kepada beliau, ya sudah, anak tak ngikutin aja. Soalnya apa? Nanti ketika antum ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, antum tenang aja punya jawaban. Kenapa antum bacanya seperti ini? Ya Allah, anak ngikuti ulama. Siapa? Syekh Albani. Selesai. Karena kita memang belum sampai seperti mereka untuk kita bisa mensahihkan dan mendhaifkan sebuah hadis seperti itu. Baik, ada yang lain? Kalau baca rukun dan sujud itu kan banyak, Ustaz. Kalau dia di mix bisa nggak, Ustaz? Di mix gimana? Subhana rabbiyal a'la di rukunya, terus di sujudnya subhanallah wa bihamdika Allahumma ighfir. Oh, enggak masalah. Jadi gini, setiap di dalam satu ibadah, ruku atau sujud seumpamanya, atau duduk di antara dua sujud, di situ banyak riwayat. Terkadang Rasulullah baca ini, terkadang Rasulullah baca ini. Sunnahnya itu memang ganti-ganti. Sunnahnya ganti-ganti. Sama seperti halnya doa istiftah. Doa istiftah terkadang kita bacanya kan banyak, ya kan? Ada kabiro, alhamdulillah, ada yang lain, kemudian ada Allahumma rabbi Jibril wa Mikail. Lah, bagaimana Ustaz? Ini kan doanya banyak. Sunnahnya selang-seling. Jadi enggak itu terus. Walaupun itu dalam satu sholat, Ustaz. Maksudnya dalam satu sholat? Antum sholat baca istiftah kan sekali toh? Oh iya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau semuanya sujud rukunya enggak apa-apa. Kalau memang itu ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah baca itu enggak apa-apa diselang-seling. Jadi enggak mesti misalnya pas sholat zuhur semuanya subhanallah satu-satu ini, terus subhanallah kan di sholat yang lain. Anda dalam satu sholat pun enggak apa-apa dibaca. Misal dalam sujud kan dua kali sujud. Pertamanya itu subhanallah, terus sujud keduanya subhanallah. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Taib, itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terus, ada kita setelah itu berbicara tentang masalah sunan sholat, yaitu sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah salat, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sana ada sunnah qauliyah dan di sana ada sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah itu yang pertama al-istiftah. Setelah antum Allahu Akbar, antum doa istiftah, ya kan? Dan ini banyak doa-doanya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika datang urut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak macamnya, maka apa? Antum tidak apa-apa memilih doa istiftah tersebut. Kemudian apa? Yang kedua at-ta'awudz, yaitu meminta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika antum mau baca Al-Fatihah. Kemudian apa? Al-basmalah. Ini basmalah, ini sunnah indal Hanabilah. Inda al-Hanabilah. Tapi yang lainnya
itu menjadi rukun karena bismillah itu surat Al-Fatihah. Bahaya kan? Lu bahaya ini. Antum meninggalkan bismillah itu rukun gitu. Bisa enggak sah antum gitu. Tapi kalau di Hanabilah ini sunnah gitu loh. Ini sunnah. Perbedaannya agak sedikit jauh. Yang satu sunnah, yang satunya bismillah itu termasuk di antara surat Al-Fatihah. Berarti apa? Rukun. Kan seperti itu. Kemudian apa? Qira'atu surati ba'dal Fatihah fi raka'atainil ulayaini, yaitu baca surat setelah Al-Fatihah. Ini sunnah di 2 rakaat yang pertama. Ini sunnahnya baca surat. Ini sunnah hukumnya. Antum habis amin, Allahu Akbar, jangan disalahkan. Gitu loh. Walaupun jadi imam. Ampun, antum jadi imam habis itu terus waladhdallin amin, Allahu Akbar. Loh, biasa saja, enggak usah. Coba sesekali. Awas. Loh, makanya biar paham sesekali itu harus diajarkan. Apa? Loh, itu kan harus dipahamkan kejawabannya. Coba Pak Abdul Qadir nanti sholat jadi imam. Pak Abdul Qadir, nggak apa-apa kan beliau jadi korban terus soalnya. Jadi habis waladhdallin amin, Allahu Akbar. Hah? Jadi itu hukumnya sunnah. Antum tinggalkan, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Hukumnya sunnah kok. Hah? Makanya. Paling besok udah tolong antum enggak usah jadi imam lagi. Paling itu komentarnya kan. Kemudian apa? Sunnah qauliyah juga Pak, tikrarut tasbih 3 marrat. Titik itu kan? Yaitu apa? Mengulang tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ini sunnahnya 3 kali. Meskipun sekali cukup, ya cukup. Wajibnya cuma sekali. Cuma apa? Sunnahnya 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Apa? Kalau lebih enggak apa-apa. Jadi cuma sunnahnya 3 kali. Kalau di sujud, antum ketika 3 kali sudah 3 kali gunakan untuk berdoa. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, addimullah fir ruku, sabbihu, ya addimullah fir ruku, wad'uhu fis sujud. Kalau nggak salah seperti itu. Cuma lupa lafadznya dari hadis Rasulullah itu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sucikanlah atau pujilah Allah Subhanahu wa taala di dalam ruku dan berdoalah Allah Subhanahu wa taala di dalam sujud. Kalau dalam sujud perbanyak untuk berdoa. Minimum 3 kali. Tapi kalau ada kebanyakan waktu baca terus saja enggak apa-apa. Ya memang enggak apa-apa. Bukan minimum 3 kali, minimum itu sekali. Yang wajib cuma 1. Wajibnya itu cuma 1. Sunnah 3. Kemudian sunnahnya lagi yaitu apa? At-ta'awudz min arba'ah qabla salam. Yaitu apa? Seperti Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Kemudian min fitnatil mahya wal mamat, fitnati adzabil qabr. Ini dibaca sebelum salam. Itu makna memperlama ruku dan sujud itu bagaimana ketika kita memperlama di ruku, apakah cukup bacaan rukunya dilamakan? Kan kalau di sujud kan itu kita bisa tambah dengan doa. Nah, terus yang pertanyaan kedua, apakah memang durasinya antara ruku dengan sujud itu harus sama panjangnya? Apakah memang bisa diperbolehkan berbeda durasi waktunya Ustaz? Karena kan konteksnya itu memperlama sujud dan ruku. Nah, sebenarnya rukuk dan sujud itu durasinya itu ya memang nggak harus sama, cuma seseorang itu bisa menakar bahwasanya rukuk sekian,
Seseorang baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbil azimi wa bihamdi subhana rabbil azimi wa bihamdi, itu aja udah lama sebenarnya. Udah tumakninah gitu. Apa karena jadi kalau di ruku itu dia cuma baca dua ruku tapi pertama, tapi sujudnya kita lebih lama lagi karena kita baca. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuma dalam artian jangan memperlama sujud di satu waktu. Biasanya di akhir sholat dia memperlama, padahal rukuk di sujud di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, itu enggak seperti itu. Hendaknya seseorang itu di dalam sholat itu tidak semuanya, hampir sama semuanya durasi waktunya. Walaupun rukuk dan sujud berbeda, apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, tapi bukan terus rukuknya istilahnya sujudnya lama banget sehingga apalagi dia jadi imam. Kalau sholat sendiri mah monggo-monggo aja. Gitu. Kalau sholat sendiri itu kembali kepada diri masing-masing. Jadi tidak masalah sampai durasi. Enggak masalah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan menegur Mu'ad ketika jadi imam. Afattanun anta ya Mu'ad? Apakah engkau mau jadi fitnah? Kan Mu'ad kan jadi imam ketika itu kan. Ketika jadi imam, masya Allah, sholatnya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung tegur, afattanun anta ya Mu'ad? Apakah engkau mau menjadikan fitnah wahai Mu'ad? Maaf ibu-ibu sebelah sana sholatnya. Taib, ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yaitu apa? Sunnah qauliyah. Di sana ada sunnah fi'liyah. Apa sunnah fi'liyah? Pertama mengangkat tangan, raf'ul yadaini ma'a takbiratul ihram, mengangkat tangan bersama takbiratul ihram, takbiratul ruku, ar-raf'u minar ruku. Jadi mengangkat tangan dari takbiratul ihram. Ketika bangun ketika mau ruku dan ketika bangun dari ruku. Allahu akbar. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Oh, di sini itu juga terjadi khilaf yang penting antum angkat tangan. Begitu. Kalau ngomong masalah bentuk, kembali berarti kan kepada sifat salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana hadis-hadis yang paling yang paling sahih itu kembali. Tapi ini pun hukumnya sunnah. Paham nggak? Ada orang mau ngangkatnya kayak gini, ada orang mau ngangkatnya gini, ada orang mau ngangkatnya gini. Kita ini sibuk aja sama yang sunnah tengkar gitu loh. Gitu loh. Kalau seseorang anak mau sholat Allahu Akbar, nggak angkat tangan aja sah. Ya. Itu pun bentuknya kita tengkar padahal itu sesuatu yang sunnah. Antum tengkar selama ini cuma urusan sunnah gitu. Gitu. Ya benar Ustaz, kita memperjuangkan sunnah, benar memperjuangkan sunnah. Cuma nggak perlu ribut, ajarkan aja. Toh dia juga angkat tangan. Kecuali dia mengingkari sunnah. Oh dia juga nggak mengingkari sunnah kok. Dia nggak mengingkari sunnah. Nah takbiratul ihram Allahu Akbar, ketika ruku Allahu Akbar, gitu kan? Habis itu ketika angkat dari ruku. Kalau berdiri dari rakaat kedua di dalam madhab yang lain itu hukumnya sunnah. Tapi di dalam madhab Hambali itu hukumnya mubah. Antum dari atahiyat kan? Habis itu Allahu Akbar kan antum angkat tuh. Yang ketiga itu hukumnya kalau di dalam madhab Hambali itu hukumnya mubah. Antum boleh ngangkat, nggak ngangkat juga nggak apa-apa. Nggak ngangkat juga nggak apa-apa. Seperti itu. Sudah. Kemudian yang fi'liyah yang lain, sunnah fi'liyah yang lain, yaitu apa? Qabdul yusra bil yumna tahta surratihi fil qiyam, yaitu engkau menggenggam tangan kirimu dengan tangan kanan di bawah pusar ketika engkau berdiri. Ini lagi kan? Ya kan? Ini kalau madhab Hambali itu di bawah pusar Pak. Jadi sholatnya itu kayak gini. Allahu Akbar. Ya, dia di bawah pusar. Kalau Imam Hambali di sini makruh. Justru malah makruh. Di dada itu justru malah makruh. Justru sunnahnya itu di bawah pusar. Iya, Hambali. Makanya antum nggak usah tengkar urusan kayak gitu. Nah, ini apa? Yang perlu kita pahami bahwasanya apa? Salat itu semuanya sah.
As-sholatu itu semua sah, mau di dada, mau di perut, mau pas di pusar, mau di bawah pusar, ini semuanya sah. Oh, mau kayak gini aja sah, irsal aja sah gitu loh. Kenapa? Ini sunnah, Pak. Kecuali dia mengingkari sunnah, baru kita lawan. Kita akui ini sunnah bukan sunnah, gitu loh. Cuma yang khilaf itu mana yang lebih afdol? Di bawah pusar, di atas dada, atau lurus dengan perut? Mana yang lebih afdol? Itu yang khilaf terjadi di antara para ulama. Kalau Imam Hambali yang paling afdol di bawah pusar. Kalau imam yang lain itu apa? Itu di atas pusar, di dada. Itu yang paling afdol. Khilafnya itu cuma di afdoliyahnya. Mana yang paling afdol? Itu yang khilaf. Paham ya? Nah, kemudian termasuk di antara sunnah fi'liyah juga, yaitu apa? Al-iftirash fi julusihi, yaitu apa? Duduk iftirash di duduknya. Iftirash itu bagaimana? Yaitu menduduki telapak kaki kiri. Ini yang disebut dengan iftirash. Kalau tawarruk itu dimasukkan. Ini tawarruk, ya kan? Dimasukkan. Kalau iftirash itu diduduki. Ini namanya iftirash. Nah, iftirash itu sunnah di dalam seluruh duduknya. Di dalam mazhab Hambali semua duduk iftirash. Kecuali apa? Tasyahud akhir. Kecuali tasyahud akhir itu tawarruk di dalam mazhab Hambali. Kalau antum di Syafi'i, antum 2 rakaat tasyahud salat subuh, tasyahud akhirnya dia apa? Tawarruk. Iya kan? Kalau di Hambali itu apa? Iftirash. Nah, perbedaan seperti ini kan perbedaan di sunnah. Yang kalau antum duduk tawarruk, antum duduk iftirash, sah salatnya. Salatnya itu tetap sah. Kemudian termasuk di antara sunnah juga, yaitu apa? Al-isyaratu bis-sabbabati inda dzikrillah, yaitu apa? Ketika antum at-tahiyat, ini nunjukkan ini sunnah, Pak. Hukumnya sunnah. Mau antum goyang-goyang, mau antum nunjukkan, antum enggak nunjukkan pun sah. Wah, ini Ustaz kok ngajarinya malah ini salafinya diprotoli katanya. Ini ikhwan fillah, kenapa kok para ulama itu belajar fikih lewat pintunya? Kalau kita belajar fikih seperti ini, lapang dada kita. Oh iya, ternyata enggak ada bimbingan. Oh iya, ternyata. Cuma memang itu kaidah Ahlussunnah, a'lamuhum billah arhamuhum binnas. Kalau untuk diri kita ketika kita sholat, kita cari yang paling sunnah. Kita sholat mau mengikuti sunnah Rasul. Cuma ketika ada orang lain yang dia melakukan seperti itu, ya kita nggak perlu nyala-nyalakan, memang seperti itu. Tapi untuk diri kita sendiri, cari yang paling kuat pendapatnya, cari yang paling dekat dengan bagaimana Rasulullah SAW sholat. Ini kaidah Ahlussunnah. Untuk diri kita sendiri, cari yang paling selamat. Tapi untuk orang lain, arhamuhum binnas, kisah ngasih udzur. Oh ya, ini perkara yang sunnah. Ada orang seumurnya nggak goyang-goyang, ya nggak apa-apa, gitu. Jangankan nggak goyang-goyang, nggak nunjuk saja juga, nggak apa-apa, kan seperti itu. Kemudian apa? Al-iltifatu fit taslimatain, yaitu apa? Iltifat. Tadi saya tanya tadi, assalamualaikum. Orang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Oh nggak goyang kanan, nggak goyang kiri, itu juga sah. Kenapa? Ini sunnah, gitu loh. Ini sunnah fi'liyah. Cuma kalau diri kita, mosok ya sunnah mau kita tinggalkan. Rasulullah SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Kan seperti itu. Salatlah kalian seperti halnya aku salat. Rasulullah salatnya seperti itu, ngajarkan sunnahnya, ngajarkan wajibnya, ngajarkan rukunnya. Supaya apa? Supaya kita mengikuti. Makanya ilmu itu untuk kita ibadah, bukan untuk nunjuk orang. Kita ini ilmunya untuk nunjuk orang kerjaannya. Untuk kita ibadah aja. Kemudian apa? Tawarruk, ya tawarruk. Itu ada gambarnya. Tawarruk ini fit tasyahud ats-tsaniyah, di tasyahud yang kedua. Tasyahud yang kedua itu tawarruk, yaitu
jari atau telapak kaki sebelah kiri masuk di bawah kaki sebelah kanan. Ini yang disebut tawarruk. Ada yang tanyakan, Pak? Oh iya. Banyak ini kenceng. Ini biasanya salafi yang kenceng-kenceng ini. Oke. Nah, itu juga khilaf di antara para ulama. Makanya para ulama, apakah setiap berdiri itu sendekap? Itu khilafnya di situ. Karena Rasulullah setiap berdiri sendekap. Makanya ketika berdiri Allahu Akbar kan sendekap. Rukuk, ketika berdiri lagi sendekap enggak? Apakah sendekap itu khusus ketika sebelum rukuk atau ketika iktidal atau bangkit dari rukuk ketika berdiri itu juga wajib atau juga sendekap? Itu yang terjadi khilaf di antara para ulama. Antum kan sudah tahu tadi sendekap hukumnya apa? Sendekap kok hukumnya wajib? Sendekap tadi hukumnya apa? Kan sunnah qabdul yusra. Ya kan? Iya apa enggak? Loh ya sedekap hukumnya sunnah, jadi enggak usah diperebutkan, santai aja. Paham ya, Mas? Kembali kepada asalnya, antum kembalikan kepada asalnya. Hukum sedekap apa? Seperti itu. Nah, kita akan turun sujud dan bangkit dari sujud mau berdiri, itu kan terjadi khilaf. terjadi khilaf. Syekh bin Baz sama Syekh Albani. Nah, besar khilafnya di situ. Kalau terkadang anak pribadi mengamalkan dua-duanya dengan maksud narasinya itu sikon. Jadi kalau lagi sakit, aneh kadang-kadang langsung gini. Terus kalau lagi sehat, kadang-kadang pakai itu. Nah, kondisi seperti ini apakah dibenarkan dalam syariat? Yes. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mana yang lebih enak? Turun tangan dulu atau kaki dulu? Kalau orang sakit biasanya kaki dulu lebih mudah, tapi enggak juga. Kalau kakinya sakit ya tangan dulu. Kan seperti itu. Tapi dalam konteks syariat itu masalah seperti itu. Enggak apa-apa. Terus apakah memang itu dalilnya sahih ketika kita bangkit dari sujud bangun itu tangan dikepalkan? Apakah memang itu ada hadisnya? Ya terjadi khilaf karena memang ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Nah, makanya terjadi khilaf, apakah harus seperti ini, apakah harus seperti ini. Mau sekarang antum bangkit saja, nggak perlu pakai tangan juga sah kok. Iya kan? Antum bangkit dari sholat, habis ruku, antum bangkit, langsung bangkit aja, nggak usah pakai tangan, sah apa enggak? Sah, itu aja sah kok. Paling rebutan mergem sama nggak mergem. Gitu. Ya, ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Ada makanya terjadi khilaf. Apakah harus seperti ini? Apakah harus seperti ini? Seperti yang Anda sampaikan kepada antum semua, teman-teman yang dimuliakan Allah. Urusan fikih khilafnya banyak. Untuk kita beribadah, ya kita cari yang paling aslam, yang paling selamat, yang paling mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beribadah. Khilafnya tidak usah banyak ditampakkan. Kita ini subhanallah. Dilihat kalau ada temennya yang berbeda kayaknya paling salah gitu kan. Seperti itu. Maka ini insyaallah semoga dengan belajar ini semakin paham gitu. Kalau kuno kita amin apa gimana sepertinya mengatakan saja. Loh ya kalau seumumnya doa ya amin gitu loh. Terkadang dia lagi puji Allah amin. Dia lagi puji Allah amin. Ini kan menunjukkan enggak paham. Oh dia lagi puji Allah kok amin. Kalau dia lagi berdoa, ya baru. Ya, ketika dia lagi mengagungkan ya Hayyu ya Qayyum, lagi muji Allah Subhanahu wa taala, amin. Loh, ini orang enggak mudeng ini. Gitu. Makanya harus pas. Kayak Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait. Itu kan semua doa. Ya amin. Wa qini bi rahmatika syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Itu bukan doa. Itu kabar, ya Allah, engkau mentakdirkan dan kami enggak bisa memaksa engkau. Itu kan kabar. Ngapain kita amin? Gitu loh. Jadi enggak semuanya harus amin gitu loh. Jadi dilihat sikonnya juga gitu. Makanya itu antum disuruh kunut banyak yang enggak paham juga nanti. Tapi harus angkat tangan. Ya angkat tangan, ya minta enggak apa-apa, kunut cuma tangan. Tapi insyaallah kita cukupkan ya, teman-teman. Oh, ada tanya, Pak? Nggih, Pak. Monggo, Pak.
Kenapa dia membatalkan? Kalau dia membatalkan karena dia batal, maka yang belakangnya maju itu aja. Wah, itu kayak lawaan. Oh gitu ya Pak. Harusnya enggak. Dia enggak boleh. Makanya Allah mengatakan wala tubtilu a'malakum. Jangan kau batalkan amalan-amalan kalian. Kita kalau di tengah salat jangan dibatalkan kalau enggak ada sesuatu yang harus membatalkan, entah kentut, entah apa. Enggak boleh. Dari Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.